Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pendidikan, ruang dengar yang membahas dinamika, inovasi, dan perkembangan terkini seputar lembaga pendidikan, khususnya lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi ujung tombak pembentukan generasi bangsa. Saya Siti Maiza akan menemani Anda dalam perbincangan yang inspiratif, informatif, serta menghadirkan narasumber yang kompeten dalam membahas isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Oke, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang berjudul menjawab tantangan pendidikan, peran perencanaan strategis dalam menjamin mutu lembaga pendidikan Islam. Oke, namun sebelum itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini tengah menonton podcast Ruang Pendidikan ini, saya akan beritahukan bahwa narasumber yang dihadirkan merupakan narasumber yang sudah kompeten dan merupakan kepala sekolah di suatu lembaga pendidikan yang hingga hari ini tetap eksis, gitu. Oke, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Abdullah SPD. Beliau merupakan kepala sekolah di Lembaga Pendidikan Madrasah Sanawiyah Darul Ulum yang berlokasi ataupun beralamatkan Desa Sakobana Tengah, Kecamatan Sakobanah, Kabupaten Sampang, gitu. Selamat datang Bapak Abdullah. Ya, selamat datang. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Alhamdulillah sehat, walafiat. Oke. Mungkin langkah lebih ininya biar bapak-bapak ibu-ibu juga tahu sejarah dari MTS ini bagaimana sih bisa eksis hingga hari ini. Mungkin Bapak bisa menceritakan gitu. Baik, histori tentang lembaga pendidikan Islam khususnya di Darul Ulum, kami termasuk penerus dari pendiri utama yang ada di Yayasan Al-Huzaini, karena di sini dinaungi dari yayasan. Yayasan namanya yayasan itu Yayasan Al-Huzaini, yang mana menaungi dari beberapa lembaga di bawahnya. Di antaranya ada tingkat PAUD anak usia dini, terus RA, terus MI, MTS sampai SMK. Cuman alhamdulillah tahun berdiri Yayasan Al-Huzaini ini 84, antara sekira 84 sampai 85. Ini permulaan pertama pendirinya Yayasan Al-Huzaini. Sehingga masih waktu dulu masih belum ada tingkatan lembaga di naungannya Yayasan Al-Huzaini, cuman ada yayasan di naungannya adalah Madrasah Diniyah, masih Diniyah dulu. Sehingga dari perkembangan zaman, alhamdulillah ada kemajuan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah Yayasan Al-Huzaini mengadakan beberapa lembaga di bawahnya, diantaranya Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, karena masih dulu Madrasah Ibtidaiyah itu masuknya sore. Oh, masuknya sore. Sore, iya. Sekarang insya Allah kalau tidak salah itu tahun 2024 atau 2023 itu sudah masuk sama dengan sekolah dasar negeri seperti SD, masuk pagi semuanya. Sehingga dengan itu Yayasan Al-Huzaini mengupayakan dan merencanakan untuk mengadakan sekolah dasar, yaitu Madrasah Ibtidaiyah. Dan alhamdulillah pada tahun 2004 Yayasan Al-Huzaini yang dulu pertama pendirinya yaitu Kiai Haji Hasbullah, dan dilanjutkan dengan almarhum Kiai Hasanan, dan sekarang saya menjadi penerus di Yayasan Al-Huzaini, termasuk saya juga kepala sekolah di MTS Darul Ulum. Cuman saya menjadi kepala di MTS Darul Ulum tahun 2019, dan yang sebelumnya itu ada almarhum sudah sekarang dari Ibu Maryam yang meningkatkan menjadi kepala sekolah di MTS Darul Ulum.
Dan MTS Darul Ulum itu terbangun ataupun berdiri pada tahun 2004, alhamdulillah sampai sekarang. 2004, berarti terbilang sudah lumayan lama ya pemirsa ya. 2004 hingga hari ini, tahun 2025. Tentunya ada banyak strategi ataupun usaha-usaha yang dilakukan oleh para tenaga pendidik ataupun para stakeholder di lembaga ini, di MTS Darul Ulum ini. Nah, mungkin kita akan mengulas terkait dengan mutu, karena sekolah itu tidak terlepas dari mutu. Dari awal berdiri hingga pertengahan hingga nanti seterusnya itu akan berkaitan dengan mutu, karena mutu adalah cerminan dari lembaga pendidikan itu sendiri. Jika mutunya baik, insya Allah akan terkenal baik oleh masyarakat dan lainnya begitu. Nah, mungkin Pak Abdul bisa menceritakan ataupun ini menggambarkan bagaimana sih kok bisa MTS Darul Ulum ini bisa eksis hingga hari ini. Alhamdulillah sampai saat ini MTS Darul Ulum masih eksis dan masih berjalan. Dari sekian lama kita mendirikan MTS, dan alhamdulillah sampai sekarang siswa semakin berkembang. Di antaranya ada peningkatan siswa dari segi pembelajaran, alhamdulillah. Bahkan baik dari internal maupun eksternal juga kami selalu mengupayakan untuk siswa berkreatif, sehingga di dalam internal kami mengupayakan siswa untuk bisa mampu mengendalikan dan mampu bisa meraih ataupun mencapai mata pelajaran yang ada di internal. Dan untuk eksternal juga kami di eksternal juga menyuruh siswa, mengupayakan siswa untuk ikut juga dalam bidang-bidang eksternal di luar pembelajaran. Artinya banyak perlombaan di eksternal, bahkan internal. Bahkan kemarin alhamdulillah MTS Darul Ulum pernah mendapatkan juara 3 nasional. Juara 3 lomba orasi. Lomba orasi tingkat nasional, alhamdulillah. Di kancah Madura, insya Allah Darul Ulum pernah dinobatkan sebagai juara 3 nasional, alhamdulillah. Ya, kami sangat mensyukuri adanya seperti itu. Sangat bersyukur dengan adanya peningkatan siswa, alhamdulillah. Memang kalau dari sejarah awalnya tidak semulus seperti ini sebenarnya. Dan memang ada ada langkah-langkah yang diupayakan untuk membuat mutu pendidikan lebih baik. Di antaranya peningkatan kualitas siswa. Karena kami di sini mengacu pada visi dan misinya kami, tujuan adanya MTS Darul Ulum itu yaitu meningkatkan kualitas siswa, menjadikan siswa yang berakhlakul karimah. Itu memang yang pertama, memang itu. Karena kenapa? Karena takut pada era globalisasi ini adanya dekadensi moral. Karena sekarang itu dengan adanya dekadensi moral, menurunnya moral, akhlak, khususnya akhlak kepada siswa. Karena sekarang banyak di era globalisasi ini sudah semaraknya alat teknologi, sehingga kadang khususnya di Sokobena ini kancah-kancah ataupun banyak siswa-siswa itu lebih fokus kepada, memang bagus teknologi itu, tapi ada sisi negatif dan positifnya. Kalau memang yang kami khawatirkan dan kami upayakan untuk siswa itu tidak terjerumus dengan hal yang negatif, dan lebih baik kepada yang positif. Itu yang diupayakan kami, sehingga mutu kami untuk peningkatan siswa di MTS Darul Ulum agar supaya mereka lebih efisien dalam pembelajaran. Oke, pemirsa, MTS Darul Ulum ini sudah banyak menorehkan prestasi. Siswa-siswanya juga sudah ini
sudah upgrade gitu kan ya, apalagi dengan perkembangan teknologi yang super canggih gitu. Nah, ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Kalau kita menggunakan teknologi dengan baik, itu lebih ke positif. Nah, itu yang ditakutkan adalah ketika menyalahgunakan teknologi gitu. Nah, dari berjalannya lembaga pendidikan MTS ini, apa sih tantangan yang hari ini Bapak dan juga teman-teman guru, tenaga pendidik hadapi, khususnya di lembaga pendidikan Islam? Baik, berbicara tentang tantangan di zaman era globalisasi ini memang sangat krusial sekali. Karena kenapa? Karena tidak ada ceritanya sekarang ini anak tidak tahu yang namanya gadget. Betul. Tidak ada yang namanya, tidak ada ceritanya siswa yang tidak tahu yang namanya HP. Bahkan anak kecil pun HP. Dan sekarang tantangan bagi kami, karena memang kalau dulu di era bukan seperti ini, siswa diarahkan seperti ini pasti ikut, disuruh ke sana, itu ikut pelajaran ini, ada lomba ini, ada kompetisi ini, pasti mereka ikut. Cuman sekarang ada keterbatasan sedikit kami, sehingga kami ada beberapa tantangan yang harus kami lakukan, diantaranya yaitu tadi saya bilang dekadensi moral. Karena sekarang dekadensi moral itu termasuk penurunan akhlak kepada sesama. Karena saking terpengaruhnya apa namanya, alat elektronik itu yang ada. Sehingga kami mengalami beberapa tantangan, diantaranya itu yang lebih yang lebih efisien atau yang lebih fokus, yaitu untuk membuat siswa tidak terlalu fokus dalam bermain alat elektronik, khususnya HP. Karena memang seperti saya sebutkan tadi, memang ada dampak positif dan ada dampak negatif. Cuman yang sekarang contohnya di lingkungan kami, khususnya di Sokobena, ataupun di kancah-kancah pendidikan, otomatis pasti yang diutamakan, yang diserukan itu masalah HP. HP itu memang sudah dampak utama di era sekarang. Karena kenapa? Karena kebanyakan siswa itu lebih mementingkan main game sampai malam, sehingga kalau sampai malam sekolahnya telat. Dan juga dengan adanya dampaknya HP itu, siswa itu semakin melonjak terhadap guru. Itu tantangan bagi kami. Sehingga bagaimana cara pendidikan Islam, khususnya di pendidikan dimanapun saja, yaitu harus meningkatkan lagi akhlak yang baik terhadap sesama, khususnya guru ataupun tenaga atau teman-teman sosial, bagi teman-teman siswanya juga. Karena ini yang sangat penting di era globalisasi ini. Sehingga mereka tidak hanya fokus kepada yang namanya permainan, tapi kembali lagi kepada masa-masa lama, masa-masa lalu yang sibuk dengan belajar. Oke. Itu dari sisi siswa. Ya. Dari sisi siswa ya Pak ya. Oke. Tentu dalam perjalanan yang tidak sebentar ini, MTS Darul Ulum punya strategi-strategi yang membuat lembaga ini lebih maju lagi gitu. Karena di suatu lembaga pendidikan harus ada perencanaan, pengelolaan, bahkan nanti ke evaluasi gitu kan ya. Ada POAC, teman-teman kalau ini tahu. Nah, itu sangat penting sekali gitu. Dari segi sarana prasarana, dari segi kurikulum, bahkan yang lainnya, itu harus sangat direncanakan. Karena itu merupakan jangka panjang dari sekolah tersebut gitu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, Bapak, mengapa perencanaan itu sangat penting dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam? Ya, di suatu pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan Islam, perencanaan itu memang penting sekali untuk dilakukan. Karena dengan adanya perencanaan strategi, artinya strategi untuk direncanakan, pasti lembaga itu kalau menggunakan rencana, planning, artinya planning. Kalau ada planning di suatu lembaga itu, pasti tujuan lembaga itu terarah. Betul. Ada tujuan lembaga itu terarah, terus kemana arah tujuannya,
terus apa yang harus dicapai, itu lembaga harus ada seperti itu. Sehingga yang mana dengan adanya adanya perencanaan itu pasti lembaga ada yang disebut dengan SWOT, yang strength, weakness, opportunity dan threat itu pasti ada itu. Betul. Kalau lembaga menggunakan itu, artinya diadakan perencanaan, pasti insya Allah lembaga itu pasti lebih baik dan pasti lebih meningkat. Di antaranya untuk rencana yang lebih utama pada sekarang itu yaitu termasuk sarana dan prasarana. Harus harus dilengkapi. Artinya siswa biar enak belajar, siswa biar nyaman belajar, pasti ada sarana dan prasarana. Baik media pembelajaran, bahkan sekarang itu sudah modern, pasti ada komputer dan lain sebagainya, harus dilengkapi. Karena kunci siswa itu ada peningkatan, salah satunya yaitu sarana dan prasarana. Jadi kami lembaga di sini alhamdulillah untuk berbicara tentang sarana prasarana, Pak, insya Allah 80% kami sudah menyediakan kepada siswa, baik diantaranya media pembelajaran yang biasanya menggunakan menggunakan proyektor, juga komputer ketika masuk lab, alhamdulillah sudah menyediakan. Sampai saat ini strategi dari perencanaan yang ada, alhamdulillah di prasarana kami sudah menyediakan, sehingga dengan pertanyaan tadi dengan perencanaan, bagaimana dengan adanya perencanaan, pasti kata tadi saya, dengan adanya perencanaan sekolah pasti akan tertuju, akan terarah mau dibawa sekolah itu, seperti itu. Betul. Berarti perencanaan ini bermuara ataupun tertuju pada visi misi dari sekolah, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak, apa saja komponen utama dalam perencanaan strategis, khususnya di sini Pak, di Lembaga Pendidikan MTS Darul Ulum, gitu? Ya, komponen utama itu isinya dalam perencanaan itu pasti memuat yang namanya visi dan misi. Nah, jadi komponen utamanya itu memang memuat visi dan misi. Terus sasaran, terus tujuan, diantaranya di Darul Ulum. Komponen yang diadakan ataupun komponen strategi, artinya di komponen perencanaan itu, di strategi itu adanya tujuan sekolahnya Darul Ulum. Karena di Darul Ulum tujuan ataupun sasaran siswa harus lebih mengedepankan akhlakul karimah. Seperti itu. Itu adalah satu tujuan visi dan misi. Sehingga siswa bisa meningkatkan kualitas ataupun siswa lebih berkualitas, menjadikan siswa yang berkualitas dari segi iptek ataupun intake. Oke. Tentunya dalam perjalanan yang lumayan panjang ini, Bapak pasti ada naik turunnya, gitu kan, naik turun, dan itu merupakan sebuah tantangan sebenarnya. Juga saat ini sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang mulai inovatif, mulai berinovasi, gitu. Nah, bagaimana di lembaga MTS ini bisa bisa tetap ini loh, tidak terkalahkan gitu loh dari lembaga yang bukan menyaingi ya, bukan, tapi lebih ke mempertahankan mutunya kayak gitu, dan melalui perencanaan yang sudah disepakati bersama oleh tenaga pendidik. Ya, lebih-lebih kami di perencanaan itu lebih-lebih untuk mempertahankan kualitas, yaitu dari iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga membuat siswa tidak, kata orang, tidak kudet. Juga memang harus update, siswa harus update, sehingga kami menyediakan sarana diantaranya komputer, terus teknologi dan lain-lainnya, alat praktek juga kami menyediakan, dan juga praktek-praktek tentang dari lain-lainnya kami sudah menyediakan, alhamdulillah. Sehingga Pak, insya Allah dari rencana yang sudah kami buat oleh teman-teman tenaga pengajar, juga tenaga guru, juga tenaga
apa namanya, komite juga kami, karena di situ kami mengumpulkan komite juga masyarakat untuk adanya perencanaan itu. Sehingga ada dampak, ada apa namanya, ada solusi dari luar bagaimana sekolah ini diarahkan ke mana. Sehingga Pak Insya Allah dalam menjaga efektivitas perjalanan lembaga, Insya Allah kami menyediakan iptek ataupun komputer dan lain sebagainya, alat praktek sehingga siswa tetap konsisten, tetap bisa, tetap sama, dan kualitas tetap terjaga. Oke, ternyata pertanyaan selanjutnya ini sudah terjawab, teman-teman pemirsa. Yaitu siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan. Tadi sudah disebutkan bahwa tentunya dari tenaga pendidik, dari siswa, dan juga dari stakeholder ataupun masyarakat ataupun komite, yang mana lembaga pendidikan ini juga melihat ataupun mendengar suara masyarakat. Mereka membutuhkannya lembaga seperti apa. Itu sebenarnya adalah hal yang utama juga. Karena kalau kita tidak mendengar dari masyarakat, tentunya sekolah kita tidak dilirik gitu kan. Jadi mutu kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya Bapak, apa sih langkah awal yang dilakukan untuk menyusun perencanaan strategis di lembaga ini? Langkah awal menyusun perencanaan strategis. Ya, langkah awal untuk menyusun strategis itu diantaranya yaitu harus melihat dan mengetahui yang tadi strength weakness-nya, kekuatan dan kelemahan itu yang harus terus dari kekuatan dan kelemahan itu di posisi khususnya di Sokobonya, khususnya di Darul Ulum ya, di kancah di sini, di lingkungan ini kami mengupayakan masyarakat untuk terlibat dalam permusyawaraan perencanaan itu, sehingga kami mengetahui kebutuhan masyarakat, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat kami layani. Sehingga kalau kami melayani tanpa masyarakat yang butuh, ini termasuk bertepuk sebelah tangan. Betul. Itu. Sehingga kami mengupayakan sehingga dengan adanya rapat tahunan, setiap tahun kami mengadakan rapat tahunan yang mana melibatkan tadi yaitu komite, juga stakeholder, juga masyarakat, khususnya masyarakat dan para tenaga pengajar yang lain, sehingga di sana merencanakan apa yang perlu dilakukan di MTS Darul Ulum ini ke depan. Jangan stagnan ini saja. Mari kita ada perubahan, ada kemajuan seperti itu. Pasti ada visi, ada tujuannya masing-masing seperti itu. Sehingga langkah awalnya kami memang mencari tahu strength weakness-nya itu, kekuatan dan kelemahannya. Analisis SWOT, ya, yang dianalisis SWOT itu, yang dimaksud dengan SWOT yang tadi itu yang kami ketahui. Sehingga langkahnya itu dulu, langkah perencanaan itu, sehingga kami mengupayakan untuk bisa mengatasi masalah yang ada di dalamnya. Mungkin itu saja. Oke. Dari perencanaan yang sudah dijalankan ataupun diterapkan, Bapak, bagaimana sih lembaga bisa mengukur keberhasilan dari perencanaan yang sudah diterapkan? Alhamdulillah, kalau kita mengukur dari perencanaan yang sudah diterapkan, alhamdulillah MTS Darul Ulum, kita berbicara MTS Darul Ulum sudah terkenal Pak Insya Allah di area Sokobana khususnya, apalagi di kancah-kancah luar, alhamdulillah sudah terkenal MTS Darul Ulum, yang mana kembali kepada awal tadi, kami meningkatkan kualitas siswa bukan hanya internal tapi eksternal, karena otomatis setiap otak siswa pasti berbeda dan keinginan siswa berbeda juga, sehingga kami menelaah dan juga kami juga memberikan pertanyaan kepada siswa, yang menanyakan siswa apa hobinya, apa itu terus diberikan kepada siswa. Dan setelah siswa itu dikumpulkan, itu kami menelaah, oh ini siswanya bakatnya seperti ini, karena tidak mungkin bakat dipaksakan. Betul. Jadi tidak mungkin bakat
dipaksakan. Sehingga kami apa namanya tadi untuk mengukur siswa, untuk mengukur keberhasilan siswa itu diantaranya peningkatan kualitas siswa, diantaranya baik di internal maupun eksternal. Hingga alhamdulillah dengan tujuan yang ada di perencanaan itu kami mengukur ada keberhasilan banyak peningkatan dari siswa. Dari peningkatan siswa baik internal maupun eksternal. Lebih-lebih kami menerapkan bahwasanya harus berakhlak yang bagus baik dari guru, orang tua dan masyarakat. Pak, insya Allah MTS Darul Ulum sudah tercium bagus untuk baik dari akhlakul karimah, karena memang kami menerapkan keagamaan yang diutamakan, keagamaan yang diutamakan. Nah, seperti itu mungkin ini untuk untuk mengukur keberhasilan siswa seperti itu. Tentunya dari keberhasilan siswa ini tidak terlepas dari usaha-usaha guru. Nah, biasanya ada di suatu lembaga pendidikan yang memang dari pengelolaan gurunya itu masih belum sangat rapi gitu misalkan. Nah, di lembaga MTS ini mungkin dari segi gurunya apakah ada usaha-usaha yang ini? Apakah sudah gurunya sangat mendukung? Baik, terima kasih. Alhamdulillah dari perencanaan yang ada untuk dari kualitas guru, kalau berbicara tentang kualitas guru, insya Allah 80% guru-guru di MTS Darul Ulum sudah sesuai dengan standar kurikulum pendidikan. Sudah kompeten gitu. Karena kenapa? Sering kita mengadakan untuk mengukur guru, untuk mengetahui kualitas guru, sering mengadakan diantaranya bimbingan dan seminar dan pelatihan itu juga dibuat. Kemarin juga pernah tahun 2024 kami mengutus beberapa guru untuk mengikuti program pelatihan guru di Surabaya. Insya Allah 80% upaya guru di MTS Darul Ulum sudah kompeten dan sudah maksimal, Pak, insya Allah. Oke. Ya, memang hari ini tidak hanya siswa yang digodok, guru-guru juga sebenarnya harus digodok gitu kan, untuk peningkatan kualitas di lembaga pendidikan melalui pelatihan dan lain semacamnya. Jadi di lembaga pendidikan di MTS Darul Ulum ini sudah sangat menerapkan hal itu ya Pak ya. Karena sudah. Setiap proses, setiap perjalanan guru itu harus ada peningkatan kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak, apa hambatan dari pengimplementasian strategi ini dan mungkin solusinya dari permasalahan yang didapat? Oh, ternyata ada masalah nih. Nah, Bapak dan juga para tenaga pendidik itu punya solusi gitu dari masalah tersebut. Ya, yang sering terjadi diantaranya yang menghambat terjadinya ataupun terlaksananya perencanaan itu yaitu kurang pemahaman. Kurang pemahaman antara yang ada di dalam perencanaan itu, kurang pemahaman sehingga kurang paham dan kurang menanyakan apa langkah selanjutnya. Seperti itu. Terus yang kedua, kurang komunikasi. Miskomunikasi. Kurang komunikasi antara guru dengan guru ini, kurang komunikasi sehingga itu menghambat untuk implementasi adanya perencanaan. Oke, dari perencanaan itu. Jadi adanya kekurangan itu kekurangan pemahaman, terus kurangnya komunikasi, terus kebutuhan untuk perubahan jangka pendek dan jangka panjang itu kurang antara guru. Itu dalam perencanaan itu yang menghambat perencanaan implementasi perencanaan. Sehingga yang tadi kekurangan pemahaman dan miskomunikasi di antara adanya di dalam perencanaan itu. Jadi solusinya ya dari saya untuk tidak menghambat itu sebenarnya kepada teman-teman kancah-kancah guru harus saling komunikasi, banyak komunikasi dan banyak bertanya seperti itu.
dan memahami isi dari perencanaan itu. Nah, apa tujuannya harus memahami dan kapan, karena ada ada waktu tertentu. Contohnya apa namanya itu, ada raker, maksudnya rapat kerja. Ketika rapat kerja itu pasti ada, ini mau diletakkan di tahun berapa, ini ada rencana, karena seperti itu setiap tahun kami melaksanakan itu. Dan alhamdulillah seperti kembali pembahasan yang tadi, bahwasanya kita melibatkan komite, melibatkan masyarakat, sehingga mereka biar tahu itu, biar tidak hanya berkumpul, setelah kumpul ya hilang. Sehingga kami adakan oret-oretan setiap tahun, bahkan sudah mengadakan kalender yayasan, sudah kami adakan yayasan, sehingga tujuan solusinya harus memahami isi dari ataupun kandungan dari perencanaan itu. Ini dari jawaban Bapak berarti kita tuh harus ada keterbukaan, baik dari kepala sekolah, dari guru, dari siswa, bahkan ke masyarakat kayak gitu. Karena ada juga lembaga pendidikan yang tidak ada keterbukaan, situ malah berdampak sangat serius pada lembaga. Adanya miskomunikasi. Jadi guru tidak tahu, kepala sekolah tahu, tapi tidak ada keterbukaan, sehingga ya nggak satu visi misi, tidak menyesuaikan dengan visi misi sekolah gitu. Jadi keterbukaan juga komunikasi itu sangat penting dalam menjalankan strategi di pendidikan gitu. Oke. Mungkin dari Bapak nih sebagai kepala sekolah di LPI Darul Ulum yang sudah mempunyai strategis dan sangat terbukti gitu kan ya, dari peningkatan kurikulumnya, terus dari sarana prasarana sudah memadai, bahkan siswa mungkin sudah enjoy di sini, masyarakat sudah percaya, dari tenaga pendidikan juga sudah berkualitas, sudah kompeten. Nah, mungkin dari Bapak ada saran bagi lembaga pendidikan yang hari ini belum memiliki strategi gitu. Bahkan mungkin lembaga pendidikan itu hanya hidup saja, yang penting hidup, yang penting ada, tidak ada peningkatan gitu. Mungkin ada saran Bapak? Ya, untuk saran itu kami menyarankan bagi lembaga yang masih belum melaksanakan perencanaan, sepertinya tadi hanya hidup-hidup saja, layemutu layat ya, seperti itu. Hanya adanya saja, itu memang wajib untuk melaksanakan perencanaan. Karena memang karena adanya perencanaan itu, tujuan lembaga itu pasti diketahui. Betul. Ya, sehingga adanya rencana itu mau dibawa kemana sekolahnya itu. Kalau hanya diam, hanya berdiri sekolahnya ada siswa ada dan tidak ada efeknya, itu tidak akan berjalan. Sehingga sarannya saya memang wajib untuk mengadakan perencanaan di setiap sekolah, sehingga dengan adanya perencanaan strategis itu siswa maksudnya sekolah bisa terarah, bisa tertuju, dan bisa mencapai apa yang diinginkan. Betul. Mungkin itu saja untuk dari saya. Anggaplah motivasi ataupun solusi pada teman-teman sekolah di semua pendidikan, khususnya di pendidikan Islam, itu harus adanya perencanaan, wajib melaksanakan perencanaan itu, sehingga dalam 1 tahun, rentan 1 tahun, dalam jangka 1 tahun, baik itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, pasti ketahuan kan ada rencananya. Sehingga perencanaan strategis itu bisa dilakukan dengan untuk melanjutkan jangka pendek dan jangka panjang. Sehingga memang sangat penting di sekolah itu mengadakan perencanaan, planning. Kembali kepada planning, harus ada planning. Hingga ada planning, pas ada tujuan, ada pencapaian. Kalau tidak ada planning dulu, tidak mungkin akan tercapai. Betul. Jadi harus ada planning dulu, ada perencanaan strategis ini, sehingga sekolah bisa menjadi sekolah yang benar-benar sekolah, tidak menjadi sekolah la yamutu wa la yahya. Itu baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Ya, saran yang sangat bermanfaat dan wajib untuk dilakukan oleh semua lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam. Nah, di manajemen pendidikan itu ada 4 sebenarnya, teman-teman, yang saya sempat singgung di awal tadi. Ada POAJ, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, 4 poin ini harus dijalankan oleh semua lembaga pendidikan, karena
dari perencanaan strategis ini akan terlihat mutu dari lembaga pendidikan tersebut. Kalau kita tidak punya mutu atau perencanaan, otomatis usia dari lembaga pendidikan ini tidak lama. Meskipun usianya panjang, ya tetap layak mutu lah ya. Sama dengan manusia, teman-teman. Jadi manusia harus punya cita-cita, harus punya keinginan. Jangan hanya hidup saja, karena kata Buya Yahya, kalau hanya hidup saja, monyet ataupun kera bisa. Seperti itu. Ya, mungkin itu ya teman-teman, Bapak Ibu yang hari ini meluangkan waktunya untuk menonton podcast pendidikan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan semoga LPI Darul Ulum ini bisa terus tumbuh, terus eksis, Amin. terus sukses dan melahirkan generasi bangsa yang berkualitas dan juga bermanfaat tentunya bagi umat gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari tutur kata maupun dari tingkah laku yang kurang berkenan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.